Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, adalah dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang jaminan kelimpahan. Saudara, berbicara tentang kelimpahan, setiap orang mengimpikan kelimpahan. Setiap orang merindukan kelimpahan dalam hidupnya. Saya dan saudara rindu supaya kita mengalami kelimpahan dalam hidup kita. Kenapa kita berjuang? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini? Karena kita rindu mengalami kelimpahan. Dan tahukah saudara bahwa Allah rindu menjamin kehidupan kita untuk kita mengalami kelimpahan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita berkelimpahan, dan kelimpahan itu berasal daripada Tuhan. Nah saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis, supaya saudara benar-benar memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk saudara terapkan di dalam kehidupan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, firman Allah ini menegaskan di ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Wow, itu jaminan firman Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita saudara, bahwa Dia ingin mencurahkan kelimpahan bagi kita. Lumbung-lumbungmu diisi sampai penuh, sampai berkelimpahan, sampai berlimpah-limpah. Apakah saudara rindu mengalami itu? Dengar, Allah juga rindu saudara mengalaminya, dan Dia memberi jaminan itu kepada kita, bahwa Dia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah.
Bahkan dikatakan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Meluap dengan air buah anggur. Itu menggambarkan bahwa berkat itu begitu berlimpah. Nah, itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang Tuhan mau kita lakukan, kita alami di dalam hidup kita, di mana kita mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Dan poin yang sangat penting di sini, saudara, bahwa kelimpahan itu berasal dari Tuhan. Nah, secara pribadi dalam kehidupan saya merindu kelimpahan yang kualami berasal dari Tuhan. Banyak orang yang berkelimpahan dalam kehidupannya, tetapi kelimpahan itu bukan berasal dari Tuhan. Kelimpahan itu berasal dari kecurangan, kelimpahan itu berasal dari korupsi, kelimpahan itu berasal dari penipuan terhadap orang lain. Kita dengar belakangan ini, saudara, bahwa banyak orang-orang yang disebut sebagai crazy rich, artinya orang yang kaya raya, tetapi ternyata itu hasil tipuan, hasil penderitaan orang lain, dan sebagainya. Nah, saudara, kelimpahan yang demikian pada akhirnya tidak akan mendatangkan sukacita, tidak akan benar-benar mendatangkan kebaikan bagi kita. Seberapa banyak orang yang berkelimpahan karena korupsi dan berakhir di jeruji penjara, keluarganya hancur, masa depannya hancur. Saudara, kelimpahan yang dipastikan di sini adalah kelimpahan daripada Tuhan, karena Tuhan yang akan mengisi lumbung-lumbung kita. Dia yang akan mencurahkan berkat kelimpahan itu kepada setiap kita. Dan kalau kelimpahan itu berasal dari Tuhan, maka kelimpahan itu akan begitu nikmat, saudara. Kita bisa menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Bahkan di masa tua kita akan bisa tenang, damai, dan tentram ketika kelimpahan-kelimpahan yang kita raih itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bahkan kalau kelimpahan yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ada banyak orang yang menyumbang kepada orang lain melalui hasil kecurangan dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya dituntut juga dari orang yang kepadanya diberi. Ada satu orang pada waktu lalu, saudara, yang dia mendapatkan sumbangan dari seseorang yang sangat kaya raya. Masih sangat muda orang kaya ini, sehingga dia suka sekali untuk membagi-bagikan uang. Dan satu kali disumbanglah 1 miliar. Bayangkan, saudara, 1 miliar disumbangkan kepada orang lain. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang, orang yang disumbangkan itu tidak benar-benar membutuhkan kalau dibandingkan dengan orang miskin, dibandingkan dengan yatim piatu dan sebagainya. Nah, kemudian disumbangkanlah itu 1 miliar, dan kemudian akhirnya sangat viral dan dikenal, didengar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri sana, saudara. Nah, tetapi ternyata pada akhirnya orang yang menyumbang tadi hari ini sedang berurusan dengan kepolisian, sedang berurusan dengan hukum. Dan menurut hukum, saudara, dan saya dengar sudah mulai disinggung bahwa kemana uang itu lari, akan orang yang menerimanya juga akan berurusan dengan polisi. Wow. Artinya apa? Orang yang menerima tadi bukannya menjadi berkat, malah menjadi bikin orang itu pusing. Bikin orang itu malah berurusan juga dengan hukum. Kenapa, saudara? Karena berkat yang disalurkan tadi itu bukan berkat yang diperoleh daripada Tuhan, tetapi diperoleh melalui tipuan, sehingga orang lain malah jadi tersandung, orang lain malah menjadi pusing dibuatnya ketika itu diberikan, diberkatkan kepada orang lain. Nah, saudara, tetapi kalau kita memperoleh berkat itu daripada Tuhan, maka ada damai, ketentraman, ada ketenangan ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan, dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, jadi jaminan berkat Tuhan, Dia menjamin bahwa Dia akan mengisi lumbung-lumbung kita sampai penuh, bahkan sampai berkelimpahan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita meraih berkat Tuhan? Di sini dikatakan bagaimana supaya kita berkelimpahan. Ayat 9 dikatakan di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lompat ke ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai penuh,
berlimpah-limpah. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan supaya Allah mengisi lumbung-lumbung kita sampai berkelimpahan, supaya Allah mencurahkan kelimpahan dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari muliakan Tuhan dengan hartamu. Hari ini berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup saudara, berkat yang ada pada saudara hari ini, apakah itu kecil, seberapa kecil pun itu saudara, mari kita jadikan berkat yang kita terima itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya saudara, kalau jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya ada yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Atau yang kedua, apa yang kita gunakan itu juga tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya kita diberkati, kita diberi 1 juta misalnya, itu bicara tentang berkat materi. Lalu kita memuliakan Tuhan dengan harta kita memberi sekian banyak untuk pekerjaan Tuhan misalnya. Ya, itu memuliakan Tuhan. Tetapi bukan itu saja, yang tinggal ini pun harus dijamin bahwa itu memuliakan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita menggunakannya sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan malah melanggar firman Tuhan. Kita gunakan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita menggunakan itu untuk sesuatu yang salah. Maka kalau kita lakukan itu, berarti kita tidak bisa dipercaya dalam berkat yang kecil ini, dan kita tidak akan dipercayakan berkat yang lebih besar. Kenapa saudara? Karena yang dipercayakan ini tidak kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, malah menyakiti hati Tuhan. Itu yang seringkali banyak terjadi saudara. Banyak orang yang tidak mengalami berkat Tuhan yang besar, karena ketika Tuhan percayakan berkat kecil, sudah tidak bisa dipercaya. Saudara, ada begitu banyak contoh. Saya mengalami dalam pelayanan, ada begitu banyak contoh. Ada orang yang pada awalnya hidupnya susah, hidupnya menderita, lalu kemudian dia minta doa supaya dia diberkati, supaya usahanya diberkati, lalu kemudian diberkati Tuhan. Dulu waktu dia susah, untuk persembahan ibadah pun susah, hidupnya benar, mereka setia, mereka akur di tengah keluarga, damai. Tetapi ketika malah mereka diberkati, usahanya diberkati, lalu kemudian sudah mulai berurusan dengan banyak uang, ya awal-awal mereka akhirnya memperluas dagang mereka, lalu kemudian mereka beli rumah, mereka beli tanah, ya itu masih baik. Tetapi pada akhirnya menyedihkan sekali, akhirnya uang yang diterima dari berkat Tuhan tadi akhirnya digunakan untuk berzinah. Itu yang sangat mendukakan hati Tuhan, itu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Artinya saudara, begitu banyak orang di dunia ini yang ketika mulai diberkati dengan perkara kecil, mulai tidak bisa dipercaya, malah menggunakan berkat Tuhan itu untuk sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya melihat banyak itu terjadi saudara, dan kepada orang yang keluarga dan orang yang saya ceritakan tadi, akhirnya begitu menyedihkan, hancur, dan kehancuran yang terjadi. Bisnisnya hancur, sehancur-hancurnya sampai berhenti total, dan kemudian keluarganya juga hancur. Kenapa itu terjadi saudara? Karena tidak menjadikan berkat yang diterima itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini saya ingin saudara mengoreksi diri. Lihat semua berkat-berkat yang saudara terima. Lihat harta saudara. Sudahkah saudara menggunakan harta saudara untuk memuliakan nama Tuhan? Sudahkah saudara menggunakan berkat-berkat yang Tuhan beri jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau jangan-jangan masih ada saat ini yang berkat yang Tuhan beri itu tersalur kepada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Pastikan hari ini saudara, bahwa berkat yang saudara terima itu semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkat yang memuliakan nama Tuhan itu juga berbicara bagaimana kita memperolehnya. Itu yang tadi saya sudah singgung saudara.
Begitu banyak orang berkelimpahan, tetapi mereka meraih kelimpahan itu dengan cara yang salah. Dan orang-orang yang demikian tidak akan tenang dalam hidupnya untuk menikmati apa yang dia peroleh. Bahkan akan berakhir dengan kehancuran. Artinya apa, saudara? Bahwa supaya kita semakin diberkati, kita harus memuliakan Tuhan dengan berkat yang kita terima. Bagaimana supaya berkat yang kita terima itu bisa menjadi berkat? Yang paling utama sebenarnya adalah sumbernya atau cara memperolehnya. Berkat yang kita terima, berkat yang kita peroleh itu harus diperoleh dengan cara yang benar supaya itu bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita tidak peroleh dengan cara yang benar, itu mendukakan hati Tuhan, tidak bisa akan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu sebabnya sekali lagi, alangkah bodohnya, saudara, dan lucu kalau ada orang yang kemudian korupsi, lalu kemudian dari hasil korupsi gagah-gagahan untuk membantu orang miskin, membantu rumah ibadah. Wow, itu sangat memalukan. Mencoba untuk berbuat baik dari perbuatan jahat, mencoba menyalurkan untuk kebaikan dari sumber kejahatan, itu memalukan. Saudara, hari ini pastikan berkat-berkat yang saudara terima berasal dari Tuhan, bersumber dari sumber yang benar. Jangan sampai berkat-berkat yang saudara terima itu berasal dari dosa, berasal dari hal yang salah. Itu tidak akan bisa menjadi berkat, tidak akan bisa memuliakan nama Tuhan. Pastikan kalau hari ini ada pekerjaan-pekerjaan yang saudara kerjakan dan saudara tahu itu salah, itu bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan, saudara. Pastikan hari ini apa yang saudara kerjakan itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian bisa meraih hasil yang benar yang berasal dari berkat Tuhan. Ya, mungkin saudara berkata bahwa saya ada di bagian atau di bidang yang sulit untuk hidup benar. Di semua bidang saudara harus tampil beda. Saya juga mengalami, saudara, dalam banyak hal seringkali ada situasi-situasi untuk tidak melakukan apa yang benar. Tetapi dalam situasi itu kita harus tampil beda. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan yang menelepon saya ketika dia mendapat nomor dari renungan-renungan ini, saudara. Lalu kemudian dia menelepon saya dan kemudian terakhir dia meminta doa. Dia berkata, "Pak Pendeta, doakan saya supaya dalam bidang pekerjaan yang saya geluti saat ini, saya tetap bisa mempertahankan hidup benar." Dia berkata bahwa untuk mempertahankan benar, selama ini seringkali ada ancaman, seringkali ada teror untuk saya mempertahankan kebenaran. Ya, kadang ada harga yang harus kita bayar untuk mempertahankan apa yang benar, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran, mari tetap berpegang teguh bahwa berkat-berkat yang kita terima harus bersumber dari sumber yang benar, dan biarlah sumber itu Tuhan yang mengerjakan. Artinya Tuhan yang memberkati kita melalui bisnis yang benar yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita dari pekerjaan yang benar yang sedang kita kerjakan. Jadi harus memuliakan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan juga ayat 9 itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, ada aturan firman Tuhan bahwa hasil pertama dari penghasilan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya ada aturan-aturan persembahan dari berkat Tuhan yang kita terima, dan kita harus melakukan sesuai dengan aturan itu. Berkat yang kita terima itu kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan aturan Tuhan. Dan kemudian dengan demikian maka firman Tuhan berkata di ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Saudara, ada aturan firman Tuhan bahwa ketika kita berusaha, hasil pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, ada ucapan syukur, persembahan syukur bagi Tuhan. Dan ketika kita menerima berkat Tuhan, yang paling penting adalah ada persepuluhan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, itu aturan-aturan firman Tuhan yang harus kita kerjakan.
atas berkat-berkat yang kita terima. Mungkin kita berkata, wow, sayang sekali ada persembahan persepuluhan yang harus diberi, ada ucapan syukur, ada hasil pertama yang harus diberi. Ya, bukankah itu semuanya berasal dari Tuhan? Dan kalau semuanya berasal dari Tuhan, dan kemudian Dia berjanji bahwa Dia akan memenuhi lumbung-lumbung saudara sampai berlimpah-limpah, kenapa kita harus sayang, saudara? Artinya apa? Mari kita beri, mari kita mempersembahkan berkat-berkat yang kita terima, kita beri persembahan kepada Tuhan sesuai dengan aturan yang Tuhan beri, sesuai dengan aturan yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara. Saudara, mari kita melihat ke dalam diri kita. Selama ini berkat-berkat yang saudara terima, apakah saudara ingat memberi persembahan kepada Tuhan? Memberi ucapan syukur kepada Tuhan? Hari ini koreksi kehidupan saudara. Jangan sampai berkat yang saudara terima itu berlimpah-limpah dari Tuhan, tetapi saudara tidak pernah memberi ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Saudara tidak pernah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai saudara menerima berkat-berkat berlimpah daripada Tuhan, saudara sadar itu semua karena Tuhan. Kalau tidak karena Tuhan, hari ini pun Tuhan berkata dengan sedetik hancur, semuanya hancur, saudara. Bisnis saudara yang mungkin berhasil, sukses hari ini, kalau detik ini Tuhan berkata hancur, itu bisa hancur semuanya. Saudara tahu betul bahwa semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya karena Tuhan. Apakah saudara mengembalikan milik Tuhan? Dan kemudian apakah saudara ingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harusnya saudara bisa bantu, saudara bisa lakukan sesuatu, saudara bisa memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Mari saudara, gunakan kesempatan ini untuk kita merenung, supaya kita memberikan persembahan-persembahan kita sesuai dengan aturan firman Tuhan. Dan dengar, ketika kita memberi persembahan-persembahan kita sesuai dengan aturan firman Tuhan, ayat 10 berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah. Ketika kita lakukan, kita beri persembahan kita sesuai dengan aturan firman Tuhan, kita beri persepuluhan milik Tuhan, kita belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita belajar memberi ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, maka dengan demikian Dia akan melimpahkan. Porsi berkat itu akan diperbesar bagi saudara, diperbesar lagi, bahkan diperbesar dan semakin diperbesar. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesaksian saudara, di mana ketika Tuhan percayakan hal kecil kepada dia dan dia bisa dipercaya, dia belajar memberi milik Tuhan persepuluhan, dia belajar untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, bahkan dia belajar untuk memberi ucapan syukur sukarela kepada Tuhan. Nah, ketika dia lakukan itu, Tuhan tingkatkan berkat itu, Tuhan tingkatkan sehingga di bulan berikutnya dia bisa melakukan lebih daripada bulan sebelumnya. Tuhan tingkatkan lagi. Itu yang firman Tuhan berkata, bahwa barang siapa bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia akan dipercaya dalam perkara besar. Hari ini, apakah saudara bisa dipercaya atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara? Saudaraku, mari kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini, di mana firman Tuhan menegaskan bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu jaminan kelimpahan. Tuhan menjamin untuk menganugerahkan, mengaruniakan kelimpahan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami jaminan kelimpahan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus muliakan Tuhan dengan harta kita. Artinya harta kita itu harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya harta kita atau berkat yang kita terima itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, yang paling utama, yang paling penting sebenarnya adalah sumbernya harus benar. Artinya kita meraih berkat Tuhan dengan cara yang benar, dari sumber yang benar. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus melakukan aturan-aturan firman Tuhan atas berkat yang kita terima. Ketika kita diberkati, kita beri persepuluhan sebagai milik Tuhan. Ketika kita diberkati, kita beri, kita mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan, berapa yang bisa kita beri untuk
perkembangan pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian kita juga belajar memberi ucapan syukur atas berkat-berkat yang kita terima. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah jaminan firman Tuhan ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Jaminan firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan saudara. Itu sebabnya muliakanlah Tuhan dengan harta saudara. Kita bersyukur buat jaminan firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan curahkan kelimpahan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan kelimpahan atas kehidupan mereka. Ajar mereka menerapkan firman-Mu untuk memuliakan Engkau melalui harta, melalui berkat yang mereka terima. Ajar mereka Tuhan, ingatkan mereka selalu untuk memperoleh berkat dari sumber yang benar. Dan ajar mereka Tuhan untuk memberi persembahan-persembahan sesuai dengan aturan firman Tuhan. Maka dengan demikian firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memenuhi lumbung-lumbung anak-anak-Mu sampai berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami menerapkan firman-Mu dan meraih janji firman Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, hamba akan menopang anak-anak ini dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam beban persoalan mereka, dalam penyakit mereka, dalam pekerjaan mereka. Hamba akan menopang mereka di dalam doa. Kami akan bersepakat berdoa. Hadirlah terus di tengah kami dan bekerjalah terus di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang
mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa, Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.